Ada satu nih duduk, ada satu duduk di sini. So deg-degan dah. Deg-degan banget. Wah. Wah. Ada suara-suara di kamar mandi, biar tapi buka enggak ada. Belakangmu ada loh, kayak ada rambut gini loh, kayak ada yang tidur ya di atas. Hai guys, kembali lagi di video Erika. Di video kali ini gue berada di bangunan yang usianya sudah ratusan tahun guys. Kalian yang warga Temanggung dan juga sekitarnya tahu nggak ini di mana? Karena gue sekarang lagi ada di Temanggung. Lebih tepatnya di Wisma Sumo di Logo guys. Gue gak nyangka menginjakkan kaki di bangunan yang penuh sejarah ini guys. Bangunan ini tuh dibangun pada tahun 1750 yang dimana gue sangat yakin kalau usia bangunan ini tuh lebih tua daripada usia kakek, nenek, ibu, kakak, bapak kalian. Karena usianya sudah lebih dari 270 tahun. Arsitektur bangunan ini tuh bernuansa Belanda dan juga Jawa. Karena pada zaman dulu, ini tuh bangunan milik Belanda guys. Jadi tempat perkumpulan orang-orang Belanda pada zaman dulu. Sampai akhirnya dibeli sama Eyang Aryo Holland. Setelah dibeli sama Eyang Aryo Holland, tempat ini tuh ditempatin sama Eyang. Dan kalian tahu Eyang memiliki 14 istri. Kalau di jumlah anak, cucu, cicitnya itu udah nyampe ratusan guys. Rumah ini emang sangat besar ya, sangat luas, halamannya pun sangat luas karena mengingat Eyang Aryo Holland itu juga memiliki keluarga yang sangat besar. Bayangkan istrinya 14 loh. Tapi kalau orang zaman dulu istrinya banyak, anaknya banyak, itu bisa aja gitu loh menghidupi. Coba kalau generasi sekarang istri satu aja udah bingung ya kan. Katanya di sini tuh ada sumur tua, ada kandang kuda karena dulu Eyang itu memelihara kuda guys. Gue ada di bangunan ini tuh jadi mengingat sejarah-sejarah Indonesia Belanda lagi, dan ini bangunan yang penuh banget dengan sejarah. Kalau ngomongin sejarah itu pasti nggak jauh-jauh juga dari mistis, karena usia bangunan ini udah ratusan tahun, sudah dipastikan banyak penghuninya yang ada di sini. Kira-kira apa aja yang ada di sini? Kalian harus tonton video ini dari awal sampai akhir. Dari dalam sampai luar kelihatan banget kalau ini tuh bangunan-bangunan Belanda. Maksudnya orang awam pun tahu kalau ini tuh bangunan Belanda guys. Kelihatan dari bentuk jendela ya, kalau bangunan Belanda tuh jendelanya tuh pasti yang lebar-lebar. Sama nih kayak gini nih, cagak-cagaknya tuh pasti dia tebel-tebel banget kalau Belanda. Bagus loh sebenarnya bangunan-bangunan Belanda tuh kokoh-kokoh. Gak usah pakai lama-lama, kita langsung aja menyelusuri tempat ini. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas masuk sini gue ngerasa energinya udah mulai banyak, tapi sejauh ini masih positif ya. Mereka menyambutnya kayak dengan hangat, dengan welcome. Jadi semua yang datang ke sini tidak ada niat buruk, pasti disambutnya dengan positif. Di sini banyak foto-foto yang dimana nanti gue bakal jelasin foto-foto ini tuh siapa aja biar kalian yang nonton juga nggak bingung gitu. Karena ini menarik banget ya. Gue datang ke sini tuh berasa datang ke rumah nenek. Banyak banget kursi-kursi kayak gini. Apalagi momennya habis lebaran ya kan. Ini loh, ini tuh kursi zaman dulu banget. Kalau kita lagi berkunjung ke rumah saudara kita yang udah tua atau nenek kakek kita tuh pasti kursinya ada yang seperti ini kan. Yang dari tadi menyita perhatian gue itu adalah foto ini, foto beliau ya. Ini yang tadi gue ngomong kalau beliau ini yang membeli bangunan ini dari Belanda, yaitu Eyang Aryo Holland Sami di Logo yang memiliki istri 14 guys. Beliau sudah wafat pada tahun 1800-an. Jadi semenjak beliau wafat, tempat ini sudah tidak ditempati lagi oleh keluarganya. Cuman dijadikan tempat kumpul setahun sekali doang gitu. Karena anak cucu cicitnya sudah memiliki rumah masing-masing. Terus di sini juga ada lukisan. Ini tuh mungkin lukisan rumah ini pada zaman dulu sebelum banyaknya renovasi gitu. Dulu masih sangat sederhana ya, seperti ini. Sekarang sudah menjadi bangunan yang luar biasa. Walaupun udah direnovasi, cuman masih tercium bau-bau Belanda Jawanya itu masih kental banget gitu loh. Bagus sih, merenovasi tanpa merubah vibes sebelumnya gitu. Ini di sini ada 2 pintu. Di setiap pintu dari rumah ini tuh pasti ada lambang.
Nah, lambangnya itu tuh masih belum diketahui pasti ya guys, karena bapak penjaganya tuh lagi nggak ada di sini. Rumah ini tuh dijaga oleh 2 bapak penjaga, jadi sangat aman. Seperti biasa ya, laki-laki tidak bercerita, jadi nanti gue bakal tanya sama istrinya kalau bapaknya tuh sering mengalami gangguan-gangguan apa sih saat jaga di rumah ini gitu. Guys, gue sekarang lagi bersama ibu. Nah, ibu ini tuh sebagai istri dari bapak penjaga ini. Biasanya bapak kan jaga rumah ini tuh setiap hari ya bu, kadang tidur di sini kan. Boleh Tiap malam. diceritain nggak bu, bapak tuh suka cerita apa aja sih yang terjadi saat jaga rumah ini gitu? Ya mungkin pas ada suara-suara di kamar mandi, apa ada orang mandi, biar-biru tapi dibuka enggak ada, siwurnya dibanting, dilihat masuk ke kamar mandi enggak ada. Oh, jadi kayak gayungnya tuh kayak dibanting, Iya. pas disamperin nggak ada orang Enggak ada sama orang, sekali. ya enggak ada, cuma bapak sendiri di Iya sini. sih. Mungkin di sini yang tunggu mungkin noni-noni itu, noni-noni Belanda zaman dulu toh. Katanya kalau bapak lagi tidur tuh sering digangguin ya? Ya mungkin dinyanyikan apa dinina bobo. Udah lama Iya ya. di sini tahunan. Assalamualaikum. Di sini ada kayak ruangan rapat gitu. Mungkin dulunya ya untuk meeting-meeting kecil gitu. Let's go, langsung aja kita masuk. Kalau udah terlihat meja letter U, terus ada kursi-kursi gini, udah pasti jadikan ruangan rapat. Ini juga ada papan tulis. Lihatlah pintunya sangat besar sekali ya, pintu-pintu zaman Belanda. Dan di sini yang sangat menarik itu adalah ruangan di dalam ruangan. Itu adalah satu hal yang gue sangat takutin karena gue berasa kayak banyak orang gitu. Tapi ya pasti ini banyak sekali. Gue udah ngerasanya nggak enak. Cuman ya alhamdulillahnya baunya tuh kayak bau-bau tembakau gitu. Teh melati campur tembakau gitu. Nah, di sini ada beberapa foto ya. Mungkin ini dulunya itu ketua-ketua pada zaman dulu nih, ketua-ketua organisasi pada zaman dulu. Tapi semua ini yang ngebentuk itu adalah Eyang Holland ya. Semuanya di sini yang sudah wafat kita kirimkan Al-Fatihah. Semoga semua beliau ini sudah tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pas bapaknya itu pergi tuh loh. Ini beda loh sama situ. Hawanya tuh beda-beda di setiap ruangan. Jadi di kamar ini tuh dingin, lebih dingin dari ruangan tengah itu. Nah, biasakan kalau kalian mau ke kasur yang udah lama nggak ditempatin itu kalian bismillah, bismillah, bismillah. Karena kita nggak ada yang tahu ya kalau ini ada yang nidurin atau apa. Jadi kita kayak permisi gitu. Karena istrinya banyak, anaknya banyak, cucu dan cicitnya juga banyak. Jadi satu kamar tuh dibuat banyak tempat tidur kayak gini guys. Jadi biar muat banyak. Di sini satu kamar pun kasurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wisma sampai di logo. Udah pakai stella jeruk. Ini yang bikin horor, stella jeruk ini. Dulunya ini ditempatin anak cucu cicitnya dari Eyang Aryo Holland. Di sini tersedia 5 kamar ya guys. Tapi masih belum diketahui pasti nih mana kamarnya Eyang Holland nih. Aku pengen tahu juga kamarnya si Eyang di mana. Gue sekarang udah ada di bagian belakang ya, yang dimana gue mau masuk ke kamarnya dari Eyang Aryo Sumodilogo. Katanya kamarnya yang lebih banyak lagi. Dulunya buat perkumpulan-perkumpulan keluarga, anak cucu kalau lagi kumpul. Di sebelah kiri ada, belakangmu ada. Kita langsung ke sini. Belakangmu ada loh, ada di belakangmu. Tahu saya tadi aku lihat siapa ya? Kayak ada rambut gini loh. Sumpah. Yang mana nih kamarnya? Oh, di sini. Bismillah, Assalamualaikum. Wow. Di sini ada beberapa ranjang ya. Masih sama ranjangnya tingkat-tingkat tapi lebih banyak lagi. Semuanya itu perabotannya tuh perabotan zaman dulu banget guys. Kayak ada yang tidur ya di atas. Gak tahu siapa. Gue gak bisa mendeskripsikan bentuk masalahnya. Saya kayak perasaan aja, feeling. Nih, jendela angsa, korden yang sangat legend ya, korden zaman dulu. Ini juga meja rias zaman dulu. Wah gila sih, kamar ini lebih mencekam daripada kamar yang tadi, luar biasa. Gue pengen tahu sih sosoknya tuh apa gitu, cuman gue keahliannya tuh nggak sampai di situ loh. Di atas kan? Tadi aku kan ngomong kan guys, ini di sini lebih nggak enak dan di atas. Dan ternyata nggak cuma aku yang ngerasain, ada yang bisa juga. Dia ngomong kalau sosoknya itu adalah sosok perempuan, permisi, ada di atas ujung sana. Oke, berarti valid, tervalidasi. Soalnya ini bener-bener nggak enak banget sih, ini kelihatan banget. Ini di atas semua sih. Buat kalian yang indigo ya, boleh dikorek. Mereka tuh kayak ngeliatin tuh ini. Linglung, tapi tuh mereka tuh ada yang mau disampaikan tapi nggak tahu gitu. Badanku tidak menerima mereka untuk masuk gitu loh, jadi mereka nggak bisa apa, jadi mereka cuma ngeliatin gitu. Tapi kita nggak tahu ya kalau semakin malam, karena seperti yang kita tahu ya, makhluk tak kasat mata itu semakin malam semakin agresif, mereka semakin energinya semakin banyak. Ini masih sekitar jam 7, cuman ini udah luar biasa juga. Selalu ada lorong, ruangan dan ruangan. Jadi berasa banyak orang kan, lorong di sebelah sini panjang banget, di sini ada lorong lagi. Nah sekarang gue bakalan ke bagian aula, tapi bentar ya, kita break dulu azan.
sekarang gue lagi ada di salah satu ruangan yang dimana aula itu sering digunakan perkumpulan keluarga dari Eyang Sumodilogo. Namanya tuh IKS, Ikatan Keluarga Sumodilogo. IKS itu tuh kayak menjaga warisan leluhur gitu. Jadi semua keluarganya itu sering berkumpul di ruangan ini. Eyang itu mendirikan IKS itu udah dari dulu, bahkan turun-temurun sampai sekarang. IKS itu mengajarkan banyak hal gitu. Salah satunya adalah pantang menyerah. Jadi Eyang itu selalu mengajarkan anak cucu keluarganya keturunannya itu untuk pantang menyerah dalam menghadapi masalah apapun. Terus kedua adalah membela tanah air. Bagaimanapun kita tetap harus membela tanah air kita gitu. Terus IKS juga mengajarkan memperjuangkan rakyat gitu. Memang ya orang-orang zaman dulu tuh jiwa juangnya untuk rakyat itu sangat tinggi sekali daripada sekarang gitu. Jadi Eyang itu pengen keluarganya itu masih memperjuangkan rakyat. Gue rasa juga anak cucunya Eyang itu ada yang udah menjadi orang-orang penting gitu. Karena Eyang Sumodilogo itu dulunya adalah Bupati Temanggung nomor 2. Nah, dengan adanya IKS ini, jadi ajaran-ajaran dari Eyang Aryo Sumodilogo itu bisa turun-temurun dan bisa dilestarikan gitu guys. Kalau ajarannya itu ajaran baik, boleh kita contoh ya. Semua hal-hal baik dari leluhur-leluhur kita harus hargai dan bisa kita contoh, bisa kita terapkan. Jangan lupa kita tetap harus mendoakan arwah para leluhur kita karena mereka itu pernah memperjuangkan hak-hak kita. Kita bisa hidup enak sekarang, kita bisa bertahan sampai sekarang itu juga pasti ada jasa-jasanya beliau-beliau yang sudah meninggal. Nah, IKS itu ratusan orang ya. Jadi aulanya cukup besar dan bangkunya cukup banyak sekali ya guys. Kalian bisa lihat di sini. Dan di sini juga ada kayak buat khotbah gitu. Cukup unik ya, kayak ada ketok palu gitu. Mungkin ada keputusan-keputusan yang harus menggunakan ketok palu. Nih guys, bangunan-bangunan Belanda, kursi-kursinya luar biasa banget ya. Wah, kayak tuh dia tidak bersuara 3 kali. Kalau dia bersuara 3 kali berarti ada sesuatu. Gue sekarang udah ada di bagian belakang. Kita belum ketemu nih kandang kudanya. Tapi firasat gue sih kandang kudanya tuh udah bubrah gitu kali ya. Udah puluhan tahun gak ditempatin gitu. Mungkin udah gak ada kali ya. Tapi nanti kita tanya aja sama bapak penjaganya kalau bapak penjaganya datang gitu. Sekarang gue lagi ada di sumur. Ini belakang gue sumur. Yang dimana pada zaman dulu sumur ini tuh digunakan untuk mandi keluarganya Eyang Sumodilogo. Ini sumur langsung sebelahnya itu kamar mandi. Jadi kayak kemungkinan gitu dulunya buat mandi keluarganya Eyang gitu. Dan di sebelah kiri itu masih ada halaman belakang yang sangat luas banget, banyak pepohonan gitu guys. Kayaknya bagian-bagian belakang itu kan pohon-pohon pisang ya. Gue kalau lihat pohon pisang yang lebih dari 3 tuh trauma di tempat yang kemarin itu, yang pakai ghost tube itu yang terdeteksi adanya pocica ya. Nanti kita bakalan main juga ghost tube, kita lihat terdeteksi apakah ada orang yang duduk atau orang yang berdiri di dalam ruangan ini. Mari kita buktikan. Pokoknya ini konten semakin seru dan durasinya insya Allah semakin lama biar kalian juga puas nontonnya setelah gue libur 2 minggu. Jadi kalian harus pantengin terus video ini ya guys, karena gue bakalan main deteksi hantu di Wisma yang umurnya udah 270 tahun lebih. Nah, alat ini tuh ngedeteksi kalau emang ada seseorang ya yang bentuknya tuh kayak seperti manusia atau benda kayak gitu. Nah, jadi nanti kalau di ruangan kosong ada yang terdeteksi hijau-hijau seperti ini, berarti memang ada sosok yang seperti kita. Kita langsung aja tes di ruangan aula di tempat tidur. Ini di aula ya. Kita langsung coba. Itu di sini ada lampu ya. Ada satu nih duduk. Ada satu duduk di sini. Duduk di sini. Ini nih. Ini kayu apa duduk nih? Gue agak-agak permisi. Kita deg-degan guys. Kita coba di bangku selanjutnya. Masih aman ya guys ya. Coba kita di kamar tidur. Soalnya deg-degan dah. Deg-degan banget. Tadi di jendela situ ya. Mungkin ada yang ngintip kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Kayak di pinggiran gitu kan. Di pinggiran kasur. Ini kasur yang ini nih. Pergerakannya cepet banget ya. Udah pergi kali ya dia.
Mereka tuh gitu geraknya cepat banget ya, kayak set, set. Apalagi mereka tahu kalau keberadaan mereka tuh langsung diketahui gitu. Ada yang bisa lihat itu, mereka langsung pergi. Kalau kita yang sopan, kita yang ngehargain, kita nggak bakal ditantang juga gitu. Tapi kecuali kita punya niat jelek, niat buruk, itu ya pasti mereka juga akan marah gitu loh guys. Tapi kata bapak penjaganya di sini tuh rata-rata tuh positif semua. Jadi kalaupun kita ada yang punya niat buruk di tempat ini, itu udah dari awal nggak bakal bisa masuk. Jadi kalau kita udah bisa menelusuri semua tempat ini, berarti memang niat kita tuh masih positif gitu, tidak mengganggu atau tidak reseh di tempat ini. Seperti yang selalu gue katain ke kalian, tetaplah sopan dimanapun kalian berada, karena tidak tahu kita sedang berhadapan dengan siapa. Gue sekarang udah di bagian belakang dari rumah Eyang Aryo Holland Sumo di Logo. Ini dulunya tuh ditempatin penjaganya, cuman sampai tahun 2001. Setelah 2021 sampai sekarang, ini udah kosong, tidak pernah dijamah manusia, karena bapak penjaganya tuh kalau nggak tidur di depan ya di rumahnya sendiri. Nah dulu penjaganya tuh dikasih kamar ini guys, dan kamarnya cukup luas ya, ada kamar, ada ruangan tamu, ada kamar mandi. Cuman ya masih belum diketahui pasti alasannya kenapa sekarang penjaganya udah nggak tinggal di sini. Dari tahun 2021 berarti udah 24 tahun kamar ini udah nggak pernah dijamah manusia. Tempat udah nggak pernah ada manusianya lagi tuh, hawanya emang udah beda ya. Ya udah mulai rusak tuh, udah mulai bocor-bocor kayak gitu. Tadi rumahnya Eyang aja udah segede itu, terus bagian belakangnya itu masih luas banget. Itu luar biasa banget sih. Dia beli, dulu punya Belanda, dibeli sama beliau, terus sekarang diwariskan ke anak cucu cicitnya. Kenapa tidak dijual sampai sekarang? Karena ini masih digunakan oleh keluarganya untuk perkumpulan keluarga. Dulunya juga katanya tahun 90 sampai 2000-an tuh pernah dijadikan penginapan. Cuman tidak bertahan lama ya, masih nggak ditepasi juga. Jadi menurut gue tuh masih banyak kejanggalan-kejanggalan dan misterius-misterius yang masih banyak ditutupin oleh pihak keluarga dan juga penjaga untuk menjaga nama baik dari para leluhur gitu. Kita juga nggak usah berspekulasi dan mencari tahu daripada nanti salah. Jadi ya apa adanya yang gue tampilin di video ini yang memang bisa dibicarakan gitu. Gue udah mulai nggak nyaman, mulai nggak tenang, jadi kita nggak usah pakai lama-lama, kita langsung aja turun ke bawah. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang udah selalu nungguin konten-konten Putri Erika. Ditunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe sebanyak-banyaknya.